1. Ruang lingkup sistem. Akuntansi biaya. Seorang manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen sebagai seorang perencanaan dan pengawas perusahaan. Perencanaan mencakup penentuan serta penggarisan cara-cara bagaimana tujuan supaya dapat tercapai. Pengawasan mencakup langkah-langkah maupun metode-metode yang didukung. 1. Konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberi perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan. Menurut Carter dan Usri, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategi. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu 1. Fungsi penentuan biaya atau cost finding, 2. Fungsi pencatatan biaya atau cost recording, 3. Fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing, 4. Fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Sistem akuntansi biaya sangat dibutuhkan dalam dunia nyata suatu perusahaan seperti bank, pemerintah, dan lain-lain. Metode pabrikasi suatu produk, perdagangan suatu produk ataupun pemberian jasa suatu perusahaan dilakukan dengan bantuan komputer sehingga sangat berdampak pada sistem akuntansi biaya. Manfaat sistem akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengolah perusahaannya. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya adalah A. Memberi data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. B. Memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan, pengawas, kegiatan, dan biaya perusahaan oleh manajemen. C. Memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. A. Proses produksi kimiawi. Proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan kepada adanya proses analisis atau sintesa serta senyawa kimia. Contohnya perusahaan obat-obatan, perusahaan pertambangan minyak, dan lain-lain. B. Proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya, perusahaan mebel, perusahaan garment, dan lain-lain. C. Proses produksi assembling. Proses produksi assembling merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dan perusahaan lain. Contohnya perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik, peralatan mobil, dan lain-lain. D. Proses produksi transportasi. Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakannya jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Contohnya perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan lain-lain. E. Proses produksi penciptaan jasa administrasi. Proses produksi penciptaan jasa administrasi adalah suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan yang lain atau lembaga-lembaga yang memerlukannya. Contohnya, lembaga konsultan, manajemen atau akuntansi, biro konsultasi, dan lain-lain. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. A. Proses produksi terus-menerus atau continuous process. Merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. B. Proses produksi terputus-putus atau intermittent process.
merupakan suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. C. Proses produksi campuran merupakan penggabungan dari proses terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. 3. Akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Informasi akuntansi dibedakan atas 3 fungsi, yaitu yang pertama menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, estimasi biaya produk yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan menyiapkan informasi untuk pihak internal, sedangkan akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak eksternal. Laporan hasil operasi. Perubahan ekuitas pemilik dan arus kas untuk suatu periode akuntansi, pengguna manajer, pengguna kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat, guna untuk memantau setiap kegiatan produksi gunanya untuk mengambil keputusan. 3. Lingkungan bisnis global. Pada zaman bisnis global sekarang diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu yang pertama, seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasi lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan bersaing. 2. Manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Berbicara mengenai lingkungan bisnis global, berarti kita berbicara mengenai struktur pasar internasional, perjanjian perdagangan, e-commerce, peraturan, dan pertimbangan etika. Oleh karena itu, sangat penting perencanaan strategi dan hubungan strategi yang diciptakan dan diimplementasikan pada sistem informasi akuntansi. Lingkungan bisnis yang selalu berusaha akan menuntut setiap perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja. Bab 2. Konsep biaya. 1. Konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya kos dan beban atau ekspensi. Biaya kos adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan beban ekspensi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Beban ekspensi merupakan bagian daripada kos yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Objek biaya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lain. Klasifikasi biaya. Setiap perusahaan tanpa melihat sifat kegiatannya, apakah perusahaan atau non-perusahaan, selalu mempunyai keterkaitannya dengan biaya. Pada umumnya, jenis biaya-biaya yang timbul atau terjadi serta pengklasifikasian biaya-biaya ini bergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi biaya diperlukan pada tiap perusahaan yang satu, sama seperti diperlakukan pada tipe perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui ciri-ciri biaya dari berbagai perusahaan industri, dagang, dan jasa. Biaya-biaya secara umum diklasifikasikan menurut fungsinya, yaitu biaya berdasarkan hubungan dengan produk, biaya berdasarkan waktu, dan biaya berdasarkan volume produksi, dan lain-lain.
Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan atau timing recognition, yaitu A. Biaya produk atau product cost adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Biaya tersebut sifatnya melekat pada produk. Biaya produk akan dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual. Selama produk belum dijual, biaya produk tetap akan melekat pada produk atau persediaan. Karena melekat pada produk atau selama produk menjadi persediaan, biaya produksi disebut sebagai biaya persediaan. B. Biaya periode atau periode cost adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yaitu A. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu A. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Biaya bahan baku atau raw material adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Biaya bahan baku dapat dibedakan, yaitu A. Bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya, kayu yang dipakai untuk membuat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lain-lain. B. Bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung sering juga disebut bahan penolong. Yang termasuk bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau pemakaiannya sering rumit untuk dikenal di produk jadi. Contohnya paku, lem kayu dalam pembuatan mebel, benang dalam pembuatan pakaian, kertas pola, dan manik-manik yang ada di pakaian, ceri, coklat, penghias kue, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja atau labor cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan, yaitu A. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, baker untuk membuat roti, koki untuk membuat makanan di rumah makan, tukang jahit yang menjahit pakaian, dan lain-lain. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi bekerja di bagian produksi, contohnya satpam pabrik, mandor pabrik, dan lainnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selama biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah A. Biaya bahan baku tidak langsung, B. Biaya tenaga kerja tidak langsung, C. Biaya penyusutan pabrik. Contohnya, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. D. Biaya lain-lain pabrik. Contohnya, biaya listrik dan air pabrik, PBB pabrik, gaji akuntansi pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Klasifikasi biaya berdasarkan
terminologi biaya yaitu A. Biaya utama atau price cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. B. Biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Bab 3. Perilaku biaya. Para manajer di hampir semua perusahaan ingin mengetahui bagaimana biaya dipengaruhi oleh perubahan pada volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Hubungan antar biaya dan volume aktivitas sangat relevan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan manajemen. Untuk tujuan pembuatan keputusan, klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi merupakan salah satu klasifikasi biaya yang paling bermanfaat. Penentuan harga dan tingkat produksi merupakan contoh keputusan-keputusan sebagai yang didasarkan atas informasi mengenai perilaku biaya. Definisi perilaku biaya. Perilaku biaya dapat kita artikan sebagai bagaimana sebuah biaya dapat merespon sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Rentang relevan adalah suatu level aktivitas tertentu di mana total biaya tetap dan total biaya variabel tidak akan berubah. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu A. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contoh bahan baku langsung, perlengkapan, biaya penjualan, dan lain-lain. B. Biaya tetap. Biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contoh, gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. C. Biaya semi variabel. Biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contoh, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap volume. Dalam satu rentang relevan, biaya variabel akan berubah-ubah di total biaya variabel walaupun aktivitas akan berubah. Biaya variabel per unit akan kelihatan konstan ketika aktivitas berubah dalam suatu rentang relevan. Semua biaya langsung adalah biaya variabel. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan bakar biaya, lembur, dan lain-lain. Ciri-ciri biaya variabel adalah A. Perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. B. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. C. Dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. D. Dapat dikendalikan oleh seorang kepada departemen tertentu. Biaya bertahap atau step cost dari segi total biaya yang akan mengalami kenaikan ketika volume berubah secara khusus. Biaya bertahap ini dapat kita jumpai untuk biaya variabel. Metode pemisahan biaya semi variabel. Biaya semi variabel mempunyai unsur komponen biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, biaya semi variabel harus dapat dipisahkan berapakah sebenarnya komponen biaya tetap dan berapakah komponen biaya variabel. Ada 3 metode pemisahan biaya semi variabel yaitu A. Metode tinggi rendah atau high-low method. B. Metode Scrat-Grab. C. Metode last course. Metode tinggi rendah atau high-low method, suatu metode sederhana yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen tetap dan variabel dari suatu biaya semi variabel adalah metode tinggi rendah atau high-low method. Dari sekumpulan data untuk suatu periode dipilih satu tingkatan aktivitas tertinggi beserta jumlah biaya yang berkaitan dan satu tingkat biaya terendah juga beserta jumlah biaya yang berkaitan. Disebut juga step variable cost dan biaya tetap disebut juga step fixed cost. Perbedaan dari step fixed cost dengan step variable cost itu hanya dapat kedalaman rentang relevan saja. Step variable cost biasanya punya rentang relevan yang lebih pendek, biasanya di bawah 1 tahun dibandingkan dengan step fixed cost, biasanya di atas 1 tahun. Contoh step variable cost adalah seorang mahasiswa membayar uang makan ke rumah makan yang sama selama 3 bulan berturut-turut, dan setelah 3 bulan mahasiswa tersebut akan pergi berlangganan rumah makan lain untuk bulan berikutnya. Bab 4. Sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, analisis, dan pelaporan semua biaya perusahaan yang terkait dengan produksi suatu produk. Biaya perusahaan dalam hal ini mencakup 2 aspek biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Fungsi akuntansi biaya. Pelaksanaan akuntansi biaya tentunya memiliki beberapa manfaat.
mulai dari menentukan harga pokok barang hingga pengendalian anggaran. Menentukan harga pokok barang, suatu perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan harga pokok dari barang atau jasa yang mereka tawarkan melalui akuntansi biaya. Perlu Anda ketahui bahwa dalam menentukan harga ini harus memulai beberapa proses yang terbilang panjang, meliputi pencatatan, pengelompokan, monitor, dan meringkas komponen biaya produksi. Berdasarkan data histori, namun untuk menghitung harga pokok barang, Anda harus mengetahui terlebih dahulu jumlah total pengeluaran yang perusahaan gunakan pada proses produksi. Informasi dasar perencanaan biaya. Akuntansi biaya dapat menjadi informasi dasar untuk perencanaan biaya. Perlu Anda ingat bahwa dalam menyusun sebuah anggaran dalam perusahaan harus melalui pertimbangan yang matang, tidak bisa asal-asalan. Melalui pertimbangan yang matang, tidak asal-asalan ketika membuat perencanaan, tentunya membutuhkan argumen yang valid dan tertulis. Hasil pencatatannya dapat menjadi dasar argumentasi tersebut. Pengendalian anggaran. Selain berfungsi untuk menentukan harga pokok barang dan informasi dasar perencanaan biaya, akuntansi biaya juga dapat menjadi dasar untuk pengendalian anggaran. Hal ini tentu akan memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam memantau apakah ada penyimpangan dalam laporan biaya produksi perusahaan atau tidak. Jika menemukan penyimpangan, maka perusahaan bisa segera cepat mengetahui penyimpangan tersebut. Elemen produk. Dalam klasifikasi ini terdiri atas 3 aspek, yaitu material, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Material dalam hal ini dapat dibedakan menjadi bahan baku dan bahan penolok. Kemudian, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sementara itu, biaya overhead pabrik merupakan semua tenaga biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Hubungan dengan produksi. Pada klasifikasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi yang perusahaan lakukan. Sementara itu, biaya konversi merupakan biaya yang perusahaan keluarkan dalam rangka mengubah bahan baku yang tersedia menjadi produk jadi. Hubungan dengan volume. Dalam klasifikasi ini terdiri atas 3 jenis, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sementara secara per unit jumlahnya sama. Sementara itu, biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak ada berubah meskipun terjadi perubahan volume kegiatan. Untuk per unitnya akan berubah apabila volume kegiatan berubah. Tak kalah penting, biaya campuran merupakan gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Bab 5. Sistem akuntansi biaya pesanan. Manajer perusahaan manufaktur sangat berkepentingan dengan informasi mengenai jumlah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi produknya. Manajer memerlukan informasi mengenai beberapa biaya produksi yang dipergunakan untuk membuat suatu pesanan, beberapa biaya produk yang telah dipergunakan untuk memenuhi pesanan pelanggan, dan lain-lain. Tujuan manajer memerlukan informasi tersebut bertujuan untuk merumuskan strategis yang harus ia ambil untuk membuat keputusan tentang harga jual dan pengendalian biaya, serta untuk menyusun laporan keuangan. Sistem menentukan harga pokok pesanan. Kalau kita berbicara harga pokok pesanan, maka kita akan berbicara mengenai pesanan itu sendiri. Perusahaan yang sangat bergerak di bidang pesanan dan bukan pembantu pesanan. Pesanan adalah jumlah unit produk yang sangat mudah untuk kita lakukan identifikasi dibandingkan dengan unit yang lain. Perusahaan yang bergerak di bidang pesanan biaya akan melakukan kegiatan operasional kalau ada pelanggan yang melakukan pesanan. Buku pembantu. Pesanan adalah tempat untuk mencatat biaya yang terjadi untuk membuat pesanan tersebut di dalam sistem akuntansi.
Bab 6. Sistem akuntansi biaya proses. 1. Karakteristik manufaktur proses. Perhitungan biaya proses berfungsi dengan baik apabila produk-produk yang relatif sejenis melalui proses perurutan dan penerimaan biaya produksi yang hampir sama. Perbedaan dengan perhitungan biaya pesanan, di mana metode tersebut dapat bermanfaat untuk diterapkan pada perusahaan yang produknya dapat diidentifikasikan menurut pesanan. Perhitungan harga pokok proses merupakan sistem pengumpulan biaya produksi menurut departemen atas pusat biaya selama satu periode. Perhitungan harga pokok proses merupakan cara menentukan besarnya biaya produksi yang terjadi setiap periode yang akan dialokasikan ke produk baik produk jadi maupun produk yang belum jadi dalam suatu departemen yang bersangkutan. Karakteristik perhitungan biaya proses adalah sebagai berikut. A. Biaya diakumulasikan menurut departemen. B. Setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Rekening ini didebit dengan biaya pemprosesan yang terjadi di departemen yang bersangkutan dan dikreditkan dengan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen lain atau ditransfer ke gudang barang jadi. C. Unit ekuivalen digunakan untuk menyatakan kembali persediaan barang dalam proses pada akhir periode. D. Biaya per unit ditentukan atau dihitung menurut departemen untuk setiap periode. E. Unit barang yang telah selesai diproses di salah satu departemen dan biaya yang berhubungan dengannya ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. F. Biaya total dan biaya per unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlah, dianalisis dan dihitung dengan menggunakan laporan biaya produk departemen. 2. Equivalent unit. Equivalent unit adalah ketika akan memproduksi suatu produk dengan menggunakan proses yang berkelanjutan, perusahaan akan mengasumsikan semua unit yang diproduksi akan sama. 3. Laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi merupakan laporan aktivitas sesuatu departemen produksi selama satu periode. Laporan harga pokok produksi dibuat setiap akhir periode. Isi laporan harga pokok produksi untuk perhitungan biaya proses sebagai berikut. A. Laporan produk secara fisik. B. Laporan tentang biaya yang dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan oleh departemen tersebut. C. Pertanggungjawaban biaya yang dibebankan pada departemen tersebut. 5 tahapan untuk menghitung biaya sebuah produk di perhitungan biaya proses yaitu A. Ukur arus fisik. B. Hitung ekuivalen unit produk. C. Identifikasikan biaya produk sesuai dengan ekuivalen unit. D. Hitung biaya per ekuivalen unit. E. Pertanggungjawabkan biaya produk yang dipakai. 3. Produk diolah lebih dari satu departemen. Apabila produk diolah melalui beberapa departemen produk, maka barang yang telah selesai diproses di departemen awal akan terus ditransfer ke departemen berikutnya sampai ke departemen terakhir dan akhirnya ditransfer ke gudang barang jadi. 4. Penambahan bahan di departemen lanjutan. Pemakaian bahan sering tidak hanya terjadi di departemen pertama, akan tetapi pemakaian bahan sering pula dilakukan di departemen pertama dan di departemen berikutnya, atau departemen setelah departemen pertama. 5. Penambahan bahan di akhir proses. Bahan baku dapat ditambah pada awal proses maupun pada akhir proses. Di departemen 1, bahan baku umumnya masuk proses pada awal proses saja. 6. Produk hilang awal proses. Dalam pelaksanaan proses produksi, sering terjadi produk yang dihasilkan, baik yang sudah jadi maupun yang masih dalam proses. Jumlahnya tidak sama dengan unit yang masuk proses. Hal tersebut terjadi karena adanya produk yang hilang dalam proses produksi. 7. Produk hilang akhir proses. Produk yang hilang akhir proses dianggap telah
menikmati biaya produksi. Oleh karena itu, produk hilang akhir proses ikut diperhitungkan dalam equivalent unit. Harga pokok yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi yang dihitung berdasarkan equivalent unit di atas, pada kenyataannya jumlah unit yang ditransfer tidak termasuk unit yang hilang. 8. Pengaruh persediaan barang dalam proses. Apabila ada persediaan awal, perusahaan yang memproduksi barangnya secara terus-menerus jarang sekali tidak mempunyai persediaan awal. Kesembilan, metode rata-rata tertimbang atau weighted average cost. Metode ini memakai bahwa persediaan awal barang dalam proses akan diproses menjadi barang jadi bersamaan dengan bahan yang masuk proses periode tersebut. 10. Metode FIFO. Metode FIFO menganggap bahwa persediaan awal akan terlebih dahulu diproses sampai menjadi barang jadi, baru kemudian memproses produk yang baru masuk proses. Unit persediaan awal akan terpisah dilaporkan dibandingkan dengan unit produk yang baru masuk proses. Bab 7. Biaya bersama. Banyak perusahaan yang dalam memproses produksinya akan menghasilkan tidak hanya satu macam produk, akan tetapi menghasilkan bermacam-macam produk. Produk yang bermacam-macam tersebut dihasilkan dengan proses produksi yang bersamaan. Beberapa jenis produk yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai yang relatif lebih besar atau malah sebagian relatif lebih kecil. Di dalam bab ini akan kita kenal yang namanya produk sampingan atau by-product, produk utama atau main product, dan produk gabungan atau joint product. Biaya produk bersama jika beberapa jenis produk gabungan atau produk sampingan yang berbeda dihasilkan dari faktor biaya yang sama, maka menimbulkan biaya gabungan. Joint cost berbeda dengan common cost. Common cost berkaitan dengan pemakaian fasilitas secara bersama oleh dua pemakai atau lebih. Joint cost tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus dibebankan kepada produk. Contoh common cost adalah biaya yang terjadi ke departemen di jasa yang kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Alokasi biaya bersama. Biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing jenis produk supaya dapat menentukan nilai persediaan akhir barang dalam proses persediaan barang jadi, harga pokok produksi, dan laporan laba kotor ke persegmen produk. Metode alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. A. Nilai jual relatif. B. Satuan fisik. C. Rata-rata biaya. D. Rata-rata tertimbang. Nilai jual relatif biasanya bersifat dialokasikan ke setiap jenis produk bersama berdasarkan proporsi nilai jualnya. Metode ini dipakai dengan asumsi bahwa produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi tentu memerlukan biaya yang tinggi juga. Produk yang memiliki nilai jual yang tinggi dapat mendapat alokasi biaya bersama yang tinggi juga. Pada metode nilai relatif terdapat dua metode, yaitu metode nilai pasar saat split off dan metode nilai jual saat hipotesis. Terima kasih. Bab 8. Biaya overhead pabrik. 8.1 Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Contoh biaya overhead pabrik adalah pemakaian bahan penolong, pengawasan mesin produksi, mandor, sewa, pajak, asuransi, depresiasi listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Biaya overhead pabrik yang dicatat dalam persediaan barang dalam proses adalah berdasarkan pembebanan, bukan berdasarkan pemakaian seperti pemakaian bahan baku langsung dan pemakaian tenaga kerja langsung. Dalam hal pembebanan biaya overhead pabrik, perusahaan biasanya melakukan estimasi jumlah biaya overhead pabrik yang akan dipakai selama proses produksi estimasi. Itu berdasarkan tarif ditentukan di muka. 8.2 Kapasitas biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif ditentukan di muka. Tarif yang dipergunakan harus ditentukan secara tepat agar pembebanan biaya overhead pabrik juga tepat. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan taksiran atau anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas tertentu. Dibagi dengan estimasi volume aktivitas pada kapasitas tersebut. Ada beberapa kapasitas, yaitu A. Kapasitas teoritis atau theoretical capacity. B. Kapasitas praktis atau practical capacity. C. Kapasitas normal atau normal capacity. D. Kapasitas direncanakan secara nyata atau expected actual capacity.
8.3 Alokasi biaya overhead pabrik. Alokasi biaya overhead pabrik hanyalah suatu cara untuk membagi sekelompok biaya dan membebankannya ke berbagai subunit. Alokasi biaya overhead pabrik tidak mempengaruhi total biaya overhead. Menurut Institute of Management Accounting atau IMA, dalam Hansen dan Women, terdapat beberapa tujuan dari alokasi biaya overhead pabrik, yaitu A. Memperoleh harga yang wajar dan saling menguntungkan. B. Menghitung tingkat laba lini produk. C. Memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. D. Menilai persediaan. Yang E. Memotivasi para manajer. 8.4 Alokasi biaya Departemen Pendukung ke Departemen Produksi. Departemen Pendukung tidak mengerjakan produk secara langsung. Biaya yang timbul dari Departemen Pendukung ini merupakan bagian daripada bagian biaya produksi dan harus dibebankan ke produk. Biaya yang timbul di Departemen Pendukung dan biaya yang harus ditanggungnya merupakan biaya produksi, yaitu biaya overhead pabrik. Karena biaya-biaya tersebut termasuk biaya overhead pabrik, maka biaya tersebut harus dibebankan ke produk. Terdapat 3 metode perhitungan alokasi biaya overhead pabrik, yaitu 1. Metode langsung, 2. Metode bertahap tanpa timbal balik, yang ketiga metode bertahap dengan timbal balik atau metode aljabar. Biaya standar. Peningkatan kinerja perusahaan dapat meningkat dengan cara penerapan pengendalian biaya. Biaya standar yang telah kita tentukan akan dapat digunakan untuk mengendalikan dan untuk dapat mengevaluasi kinerja manajer. Standar unit adalah tolak ukur atau dasar-dasar untuk norma-norma untuk mengukur suatu kinerja. Standar yang ditetapkan pasti berhubungan dengan harga dan kualitas. Jumlah yang harusnya dibayar untuk kualitas yang digunakan merupakan keputusan yang berhubungan dengan standar harga. Biaya standar per unit dapat dihitung dengan mengalihkan standar kualitas dengan standar harga. Biaya standar per unit sama dengan standar kualitas kali standar harga. Sumber yang mungkin untuk menentukan standar kualitas adalah pengendalian historis penelitian, teknis dan masukan dari personal bagian operasional. Sumber yang mungkin untuk menentukan standar harga adalah kualitas produk yang dihasilkan, bagian pembelian yang harus mempertimbangkan diskon atau bonus yang mungkin terjadi. Analisis penyimpangan biaya overhead pabrik. Penyimpangan biaya overhead pabrik dapat terjadi disebabkan oleh A. Jumlah produk melebihi atau kurang dari kapasitas produk yang disiapkan atau dianggarkan. B. Realisasi biaya overhead produk melebihi atau kurang dari jumlah yang telah dilanggarkan. C. Jam kerja atau volume aktivi yang digunakan melebihi atau kurang dari jumlah yang diperlukan menurut standar dan jumlah produk yang dihasilkan. Penyimpangan biaya overhead pabrik dapat dianalisis dengan beberapa cara, yaitu A. Metode 2 selisih, B. Metode 3 selisih, C. Metode 4 selisih, dan D. Metode 5 selisih. Terima kasih.